Terima kasih, haleluya. Engkau ajaib bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kaulah yang terima pujian tertinggi. Mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Yesus, Kaulah yang terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, haleluya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mulialah namamu Tuhan, haleluya. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Yesus, Kaulah yang terima pujian tertinggi. Katakan Engkau kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, 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 kudus. Haleluya Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Sekali lagi katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Selamanya, selamanya Kau Tuhan, selamanya. Haleluya. Kuduslah Bapa, kuduslah Yesus Tuhan kami, Allah yang ajaib. Ajaib nama Yesus, nama di atas segala nama, nama
Namamu besar, nama yang ajaib. Haleluya. Tidak adalah seperti Engkau, Yesus Tuhan. Kami datang di tempat ini menyembah-Mu Tuhan. Kami perlu kami perlu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau besar, tidak adalah seperti Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan, ya Yesus telah mati bagi saya dan saudara. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagi, ya Tuhan. Haleluya. Tuhan selamatkan jiwa. Dia sembahku, tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Katakan dengan hati yang sungguh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita ulangi sekali lagi. Ya Yesus telah mati bagi saya dan saudara. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagi, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Haleluya. Selamatkan bagi Dia. Dia pujianku tak dapat kami balas Tuhan.
bagi Dia, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta haleluya Yesus, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hormat serta syukur, hormat serta syukur. Sekali lagi, hormat serta syukur, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Bapa. Engkau hebat dan luar biasa, Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau kudus, Engkau mulia. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Yesus. Kami menyembah-Mu. Biarlah bibir lidah ini Tuhan meninggikan nama-Mu. Biarlah Tuhan segala pujian, hormat syukur hanya bagi-Mu Yesus. Allah yang sudah terbukti kuasa-Nya. Engkau besar, Engkau mulia, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu, gunung batu kami. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Oh ajaibnya, haleluya. Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Kemuliaan-Mu di tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Yesus. Besar anugerah-Mu, besar dan Engkau tinggi Yesus. Hosana, haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau Yesus.
hormat akan Engkau. Kagum Jesus, kami kagum akan Engkau Tuhan, haleluya. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya Yesus. Kau sungguh indah, tiada sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Oh, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu Bapa dalam tak terduga. Engkau sungguh indah Tuhan, tiada tara mulia. Jesus, kami kagum akan Engkau, ku kagum. Hormat Jesus, haleluya. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan, haleluya. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah, Kau Allah. Engkau layak Tuhan, haleluya. Ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum akan. Terakhir engkau katakan, ku kagum akan Yesus, kagum akan Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah dalam Yesus, Allah yang kami banggakan, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami sembah. Oh, terpuji-puji nama-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya. Sembah dan puji Tuhan Yesus. Engkau layak kami sembah Tuhan. Engkau layak kami sembah. Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Sembah
bersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu Yesus. Haleluya. Sembah puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sekali lagi katakan, sembah dan puji Dia Sang Raja. Lalu-lalukan namanya, puji Dia, sebab Dia yang luar biasa, tinggi dan luhur, besarannya melampaui segala langit. Haleluya, haleluya. Kemuliaannya memenuhi bumi, kemuliaannya memenuhi tempat ini. Yang sakit mereka mengalami kesembuhan. Oh Yesus, haleluya. Ajaib, mujizat Allah terjadi di tempat ini. Mujizat Allah di tempat ini. Mujizat Yesus terjadi di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Sungguh kami merasakan anugerah kasih setia-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa, kami datang di tempat ini dengan satu tujuan Tuhan, menyembah-Mu Yesus, mencari wajah-Mu dan kekuatan-Mu Tuhan. Bapa, layakkan kami untuk memuji-muji Engkau. Hanya ini ya Tuhan yang dapat kami balas kebaikan-Mu. Bapa, biarlah Tuhan pujian pengagungan kami Bapa menjadi rupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau mengeluh-elukan nama-Mu, nama Yesus, nama yang layak diagungkan dan dimuliakan. Begitu banyak perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Tidak dapat kami berhenti untuk menghitungnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini dan melakukan perkara yang ajaib. Di saat kami memuji-muji Engkau Tuhan, Roh-Mu bekerja, melakukan hal-hal yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, kami siap memuji-muji Engkau. Haleluya. Yang diberkati katakan, amin. Haleluya, haleluya, luar biasa. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini luar biasa. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan memuji-muji Dia. Kita katakan, sungai sukacita. Haleluya. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Saya mau melihat orang-orang yang diberkati Tuhan menari-nari di hadapan Tuhan. Mari kita bersuka cita. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Sungai sukacita. Haleluya. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Ayo, menari bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan
lagi, sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, haleluya, mengalir bersama, bersuka, yes, haleluya, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, haleluya. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Tidak ada yang lain Tuhan yang memberi sukacita yang sempurna bagi kami. Hanya Engkau Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami. Haleluya. Nyala rohmu, nyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak, pekerjaan besar, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban, gagas segala beban, dan dosa yang merintah. Berlari pada tujuan, pada tujuan, panggilan sorgawi. Yes, haleluya. Nyala rohmu, menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nyala rohmu, nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nyala rohmu, nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nyala rohmu, menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nyala rohmu, menyala-nyala dan layanilah rohmu, menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Melayani Tuhan jangan pernah kita lelah Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan akan membantu kita, menolong kita. Dia akan memberikan kepada kita kekuatan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, di dalam Blesscom ini mungkin ada yang antara Bapak Ibu Saudara yang boleh menyaksikan kemurahan Tuhan baik secara pribadi maupun di dalam keluarga kita, dalam usaha dan pekerjaan kita, supaya bisa, mungkin ada yang bisa membangun iman percaya kita kepada Kristus.
Dengan hormat, saya berikan waktu. Mari kita angkat pujian. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Oh, bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi, sekali lagi. Bersaksi, bersaksi, sampai Tuhan datang. Yes, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Haleluya. Baik ya, Bapak Ibu atau adik-adik ya. Nah, Nayu juga yang ada di tempat ini boleh ya menyaksikan kebaikan Tuhan. Ayo, ojo sini-sini kalau orang Jawa. Kalau bersaksi di hadapan Tuhan, dia Bapak kita. Ya. Ocoy, betul ya bahasa Jawa saya ya. Ocoy sini-sini. Ocoy sini-sini. Ya, saya mau menyaksikan sendiri. Ya. Haleluya. Kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak raja. Harusnya kita bergaul dengan orang-orang yang selevel raja. Saya dulu berpikir begitu. Ya, kalau kita anak raja, kita militer raja. Atau ada circumstance aurora raja di dalam pergaulan kita. Paling tidak, saya sudah bersaksi berapa kali secara pribadi, sharing sifatnya. Bagaimana saya ketemu seorang besar. Ya, padahal saya nggak tahu dia besar. Ngobrol. Saya waktu dulu main chat sama seorang brigjen, ngobrol saya nggak tingkat 1, padahal saya masih kuliah tingkat 1. Waktu saya di Filipina, saya sering main catur, sama main tenis, sama seseorang wali kota waktu itu Siti Mayo, bahasa Inggris. Sana wali kota seperti Siti Mayo. Dan Siti Mayo itu sekarang jadi presiden Filipina. Siti Mayo itu. Saya kenal bukan karena kenal di TV atau kenal dia, saya bergaul. Main catur, minum bir bersama, karena budaya di sana minum bir itu perjamuan. Kayak kita di Toba, orang akan dikasih tua setelah buat natongi. Jadi saya bertemu banyak orang ya, selalu tanpa saya sadari ke depannya begitu. Bahkan teman saya dulu jadi Wakasal ya, sekarang ketua DPP fraksi DPR di Gerindra, klasik. Itu kalau saya main gol gitu. Ya waktu itu tahun 88. Jadi saya melihat harusnya kita anak Tuhan. Biarpun kita di kaki 5 pun sekalipun saya di kaki 5, ketemu juga orang-orang yang demikian saya nggak tahu. Ya saya bicara, ternyata dia anggota dewan. Ya kayak dulu Pak Bukan-Bukan ya. Jadi artinya kita bisa saja. Tuhan pasti mempertemukan kita memang di kalangan, karena kita anak-anak. Seperti lagunya itu kan, aku anak raja, engkau anak raja. Kalau bahasa sana kita kanan anak raja, anak sajio. Aku anak sajio, engkau anak sajio. Kita kanan anak sajio. Aku anak sajio, engkau anak sajio. Kita kanan anak sajos, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kitanya, ya anak sajos artinya anak Tuhan. Kalau saudara mengatakan saudara anak Tuhan, kenapa levelmu jadi anak hamba? Ya harusnya saudara punya kualitas iman, kualitas berbicara. Kalau kita anak raja, mulut kita ini nggak boleh bohong. Kalau ngomong iya, enggak, gitu. Jangan kita berargumen macam-macam. Itulah bukti kamu anak raja. Kamu punya kualitas raja. Ya, punya integritas sebagai anak raja. Kita progress our character to be likely Jesus, our God. Amin. Gitu. Jadi ini saya ceritakan bukan apa. Bisa saudara nanti kenal hanya orang-orang biasa, tapi di masa mendatang jadi orang penting. Atau terbalik, kamu sangka dia orang-orang biasa. Di sini ketua MUI Tarumajaya, namanya Ustadz Habib. Suatu saat saya berdiri dengan
Satpam Marga Simanjuntak di Harmoni. Gue bilang itu Ustadz Habib yang lewat itu ketua MUI Tarumajaya. Kalau dia lihat saya pasti dia datang kembali. Pas dia lihat saya noleh, dia pergi sudah ada 200 meter dia putar kembali. Baru percaya dia. Karena saya kenalnya di pasar, di lapangan. Itu orang disegani gitu di sini, Ustadz Habib itu. Nah, bagaimana mungkin? Saya orang Kristen. Saya bisa terpilih 1 dari 101. Ya, perwakilan sampai di kabupaten. Saya sampai sekarang pengurus pembauran kebangsaan. Itu ada undang-undangnya di kabupaten. Dan saya satu yang Kristen, orang Batak. Di sini orang Betawi. Nah, bagaimana mungkin saya bisa duduk di sana? Kemampuan saya nggak tahu saya. Yang selalu saya bersikap sebagai anak raja. Seorang anak raja memiliki kualitas raja. Lalu disebut anak raja. Kalau Anda punya kualitas raja, adalah anak raja. Bisa saja penampilan Anda kayak orang hamba, tapi aura raja itu tak pernah hilang. Saudara. Itu dari saya, terima kasih Tuhan berkati. Haleluya. Luar biasa ya, kita memiliki kualitas sebagai anak raja. Karena betul kita ini adalah anak raja. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Baik, ada di antara kita lagi yang bersaksi ya tentang ya kebaikan Tuhan, karakter kita bagaimana Tuhan ubah ya dari yang kita bilang tidak mungkin, tetapi pada waktu kita datang kepada Tuhan semuanya mungkin. Ada? Baik, kalau tidak ada, hatiku penuh nyanyian, haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi. Untuk siapa? Segala. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi. Untuk siapa? Dia Yesus, haleluya. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan. Siapa namanya? Namanya Yesus, 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 Yesus. Dialah Raja. Aku ada Raja, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, semua anak Raja, kita semua anak. Jujur saudara, saya sebenarnya ya salah satu yang membuat saya terpanggil ya untuk menjadi hamba Tuhan dari lagu-lagu sekolah minggu. Ya, waktu retreat ini lagu-lagu ini seperti itu lagi. Ku jawab ya, iya, iya. Sederhana, tetapi bagi Bapak Ibu saya yang mungkin masih level bayi pada waktu itu, kalau Roh Kudus bekerja bisa menjamak itu lagu itu. Karena pada waktu kita berkata ku jawab ya, iya, iya. Ada kuasa Tuhan di situ. Dan Roh Kudus akan memeteraikan keputusan itu apa yang diungkapkan oleh mulut. Bila itu ada kuasa, maka Roh Kudus akan memeteraikannya. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami ada sebagaimana ada Tuhan. Bukan karena kehebatan dan kekuatan kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan malam hari ini. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Haleluya.
ku ada sebagai di mana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Kami hidup ya Tuhan, ku hidup di dalam segala kelimpahan. Kami layak memuji Engkau, haleluya. Untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagi. Katakan besar anugerah-Mu, haleluya. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu. Oh, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita mulai dari awal, haleluya. Dengan hati yang sungguh katakan, kami ada bukan karena kuat kami Tuhan, ku ada sebab. Ini pengakuan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami akui bahwa semua karena Tuhan. Semua anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Kami hidup dalam kelimpahan Tuhan, haleluya. Di dalam segala kelimpahan, kami layak melayani Engkau Raja di atas segala raja. Untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar. Yes, haleluya. Melimpah, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi, haleluya. Besar anugerah-Mu. Amin Tuhan Yesus, haleluya. Melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi katakan, semakin hari semakin
kepala. Benar Tuhan, inilah pujian kami, inilah pengakuan kami bahwa besar Engkau dalam hidup kami. Dan malam hari ini kami sudah bersukacita, kami sudah memuji Engkau, mengeluh-elukan Engkau, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Biarlah firman-Mu boleh meneguhkan, menguatkan kami kembali bahwa kami hidup perlu Engkau. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi kami semua yang ada di tempat ini, bahkan yang mengikuti via by Zoom. Tuhan berkati setiap kami, dan kami akan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Salam. Salam. Yang saudara-saudara yang ada di rumah dengar suara saya ya. Salam. Baik, malam hari ini luar biasa ya. Saya lihat kok sebelah sini kosong semua, sebelah sini penuh. Luar biasa. Kita memuji Tuhan. Malam hari ini saya mengundang 3 sahabat saya, cuman yang datang 2. Nah, ini yang datang 2. Jadi saya mengundang 3 sebetulnya. Saya katakan kita udah lama nih, kita nggak kumpul-kumpul, kita nggak ke pancong. Saya udah. Jadi kita santai aja ya dengan firman, walaupun santai tapi serius. Tapi tadi ada kesaksian yang luar biasa, kita adalah anak raja. Level kita adalah raja. Dan pasti pergaulan kita juga pergaulan raja. Tadi saya juga pengen bersaksi sebetulnya, cuman karena saya bawa firman, jadi saya gabung saja ya. Jadi kesaksian saya juga, saya sebagai anak raja yang hari ini saya diberkati dengan luar biasa. Mungkin Bapak Ibu langsung berpikir, oh Pak Andre dapat duit, Pak Andre dapat mobil, Pak. Dengar ya, kesaksian yang luar biasa yang mungkin orang sulit untuk menyaksikannya, tapi saya katakan saya diberkati hari ini dengan luar biasa. Kami suami istri hari ini nggak kerja. Jadi hari ini kami nggak kerja. Ini dimulai dulu dari kami nggak kerja khusus untuk Bleskom. Jadi saya mempersiapkan Bleskom ini sungguh-sungguh. Waktu hari Minggu, Pak Gembala bilang nanti saya bawa firman di Bleskom, saya siapkan betul-betul. Dan apa yang terjadi kemarin, kami pulang kerja, tiba-tiba di rumah saya ditelepon oleh adik saya, mama saya panas, jadi udah sampai nggak sadar. Sore itu diajak ke rumah sakit nggak mau, jadi panas sampai nggak inget gitu. Jadi jam 10 malam mama saya karena dia udah nggak sadar dibawa ke rumah sakit. Dan hari ini mama saya ada di rumah sakit karena masih di ruang IGD ya, karena menunggu PCR 24 jam. Kenapa saya pakai ini panas-panas? Tadi saya joget-joget, saya balas dendam. Tadi saya di rumah sakit kedinginan, dingin sekali saya tadi nunggu mama saya, dingin sekali. Jadi saya pakai rompi, saya joget-joget tadi ya, lagunya juga enak, jadi berkeringat saya. Jadi saya semangat. Jadi mama saya masih ada di IGD dan PCR itu keluarnya nanti malam, tengah malam karena 24 jam. Jadi kalau hasilnya negatif, langsung masuk ke kamar perawatan. Tapi kalau hasilnya positif, itu akan masuk ke isolasi katanya. Tapi saya katakan semua hasil apapun itu pasti Tuhan tolong. Ini yang menjadi pegangan saya, ini menjadi kekuatan kami bahwa Tuhan menolong. Ini berkat Tuhan yang pertama yang saya tadi katakan. Ini berkat yang luar biasa. Yang kedua, istri saya tadi sempat juga ngeluh, ulu hatinya sakit. Waduh, saya bilang ini udah kaki sakit, pinggang sakit, ulu hati sakit lagi. Saya bilang, ya sudahlah kita berdoa saja. Karena kekuatan kita cuma ada di doa. Jadi kekuatan kemampuan kita ada di doa. Kalaupun mama saya ada di rumah sakit, ada tangan-tangan dokter, saya percaya itu adalah perpanjangan tangan dari Tuhan. Dan yang ketiga, saat tadi di rumah, tiba-tiba adik kami, khususnya adik dari istri saya, persis di bawah istri saya, hari ini juga masuk ke rumah sakit Mitra Kemayoran.
waktu pertama beberapa hari yang lalu saya memang sudah dengar, dan itu dokter coba menganalisa itu ada satu sakit di bagian pankreas atau hati. Jadi orang bilang nggak main-main. Saya bilang juga Tuhan saya nggak main-main kalau mau sembuhkan. Inilah berkat yang saya mau katakan. Saya sebagai anak raja tetap bergembira, bersuka cita walaupun di dalam keadaan waktu tadi jam 1 saya lihat WA Pak Gembala bilang nanti, saya langsung jawab baik Pak ya. Jadi kalau secara fisik manusia saya bilang Pak diganti aja Pak. Gua lagi masalah nih semua nih. Itu saya lagi baca Alkitab Pak. Jadi saya lagi baca Alkitab, saya mau padatkan lagi firman malam ini sambil di bawah ranjang mama saya. Saya sambil baca Alkitab, sambil saya sediain kopi, tetap ngantuk memang. Saya ngantuk sekali. Begitu dapat WA, saya nggak tahu jawabnya pokoknya baik Pak. Jadi nggak ada alasan untuk menolak berkat malam ini. Amin. Jadi ini yang saya mau katakan bahwa kita sebagai anak raja pasti levelnya raja. Kesulitan, persoalan, sakit penyakit, masalah itu adalah berkat. Jadi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah berkat. Jadi saya tidak pernah mengeluh, saya tetap bersukacita. Dan malam hari ini saya berbicara, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan dan ada yang komplain. Oke, kita akan belajar firman Tuhan malam hari ini. Mungkin saya nggak panjang-panjang ya, cukup 10 menit sampai mungkin 30 menit. Takut tutup juga pancong nanti ya. Jadi kurang lebih sekitar 10 menit atau mungkin bisa lebih. Jadi ini sahabat-sahabat saya udah tersenyum kalau saya berbicara pancong. Jadi malam hari ini bukan pancong, tetapi malam hari ini adalah berita sukacita. Kalau saya berkata, tenanglah kepada Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara punya masalah dan datang kepada saya lalu saya bilang, tenanglah. Mungkin Bapak Ibu akan tenang sejenak, lalu akan kembali khawatir. Kalau seseorang yang berkata kepada saudara, tenanglah, mungkin kita akan tenang sementara. Mungkin ada kenalan kita, pengusaha, saat kita memerlukan keuangan, dan teman kita bilang, tenang, ada gua. Kita mungkin tenang. Tapi kalau lama-lama kita datang terus, teman sahabat kita akan bilang, capek juga ya gua ngasih lu. Capek juga ya gua bantuin lu. Amin. Begitu juga mungkin kita punya kenalan pejabat. Kita tersandung masalah hukum. Kawan kita akan bilang, tenang ada gua. Tapi lama-lama kita bermasalah lagi. Teman juga akan bilang, gua nggak sanggup lagi. Tapi malam ini yang bilang tenang adalah Yesus. Amin. Dia katakan tenang. Bukan cuman tenang, tetapi di belakangnya jangan takut, ini aku. Artinya ini Yesus yang berbicara. Ini Yesus yang tidak pernah berkata A, hasilnya B. Sekali dia berkata tenang, maka kita akan tenang. Kita akan lihat dulu ayatnya ya. Ini ayat hafalan kita, ini ayat yang sudah tidak asing lagi. Ini semua saya percaya. Bahkan anak-anak sekolah minggu pun pasti kenal ayat ini. Dan sebelum kita membuka ini, saya teringat juga tadi Pak Gembala bilang mulai sebagai hamba Tuhan dari lagu-lagu Pantekosta lama ya. Dan itu salah satunya saya juga di situ Pak. Jadi beberapa tahun atau beberapa puluh tahun yang lalu, lagu yang mengalir di dalam hidup saya adalah yang Ku Jawab Ya itu Pak. Saya menyanyi lagu itu dari BKT. Saya dulu ngepostnya di Koja, pulang BKT masih baru, masih rawan. Setiap hari saya menyanyikan lagu itu. Tapi saya nggak pernah nyanyi lagu refnya. Saya nggak berani Pak. Saya nggak berani. Saya cuman dengar dia panggil nama saya, dia panggil namaku. Jadi namamu saya ganti ku.
Jadi dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namaku terus. Tapi saya nggak pernah berani menyanyikan lagu refnya. Dan berhari-hari sampai berminggu-minggu. Sampai pada akhirnya saya berani menyanyi lagu itu. Yang terjadi apa? Saya berhenti dari motor, Pak. Karena menangis ini udah nggak bisa ngeliat apa-apa lagi. Air mata ini netes terus. Waktu saya jawab, ku jawab ya, langsung menangis. Saya katakan, Tuhan, bukan karena orang tua saya pendeta, saya melayani Tuhan. Tetapi karena Tuhan yang membidik saya, Tuhan yang memilih saya, maka ku jawab ya. Mari kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-14, ayat 22 mulai. Ayat yang sudah tidak asing lagi. Saya mau bacakan bagi kita semua dengan perlahan-lahan. Matius, boleh Ita baca ya? Matius 14 ayat 22 mulai. Terus. Yes, terus. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin. Terus. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus di atas air. Ketika murid-muridnya di atas air, mereka terkejut dan berseru itu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata, stop dulu. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Lanjut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Amin. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan menunggu. Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak. Amin. Haleluya. Luar biasa ya. Ini dahsyat sekali. Ini saya membaca dan mempelajari ini berulang. Sampai saya ingin tahu apa sesungguhnya yang terjadi di sini. Kalau kita mundur atau kita naik ayat sebelum terjadinya gelombang angin sakal ini, Yesus mengadakan demonstrasi. Jadi ayat di atasnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya coba renungkan, di zaman Yesus dan pasukannya ya, saya katakan dengan murid-muridnya ini, dengan timnya, memberi makan 5.000 orang. Dan itu tidak di gedung, tapi di luar, terbuka. Pernah nggak Bapak Ibu membayangkan bagaimana caranya waktu itu Yesus memberikan makan 5.000 orang? Saya merenung, saya baca Alkitab, saya cari referensi, dan saya coba bandingkan beberapa tahun yang lalu, gereja besar mengadakan ulang tahun, dihadiri kurang lebih 10.000 orang. Dan saya hadir di SACC. Itu 10.000. Jadi kebaktian setengah hari, yang setengah hari bagi nasi kotak. Nasi kotaknya adalah waktu itu hoka-hoka bento. Saya langsung teringat waktu pembagian 10.000 hoka-hoka bento, saya teringat waktu Yesus memberikan makan ke 5.000 orang. Kalau zaman sekarang mungkin 10.000 nggak terlalu sulit, karena begitu banyak orang, koordinasinya juga gampang. Semua gampang. Tapi yang saya coba saya ingat bagaimana cara Yesus memberikan makan 5.000 orang. Hampir kita nggak ngerti jawabannya. Tapi kita tetap percaya saja sama Alkitab. Karena Alkitab yang mencatat. Alkitab adalah firman Allah dan itu pasti terjadi. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus pada saat dia ada di dalam dunia. Dan berkali-kali Yesus mendemonstrasikan kuasanya. Bahkan satu ketika Yesus mengatakan bahwa
engkau akan melakukan hal yang sama, bahkan yang jauh lebih besar. Dan ini ditujukan kepada saudara dan saya. Karena ini kita hidup di zaman kemurahan. Kalau kita masuk di dalam ayat ke-22 tadi sudah dibacakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Artinya setelah Yesus mengadakan demonstrasi, setelah Yesus memberikan makan 5.000 orang, pasti semua tim capek. Pasti semua murid-murid Yesus capek. Bagian konsumsi capek. Nah, nanti Natalan kita bagian konsumsi juga capek. Pasti capek. Ini belum 5.000 ya, belum 10.000 ini. Mungkin kita baru ratusan ya. Dari sekarang ini udah sibuk. Makanan apa kira-kira yang akan dipersiapkan? Bagaimana waktu Yesus memberi makan 5.000 orang? Luar biasa. Artinya apa? Yesus menyuruh murid-muridnya jalan terlebih dahulu. Menyeberang menggunakan perahu. Artinya Yesus memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk berjalan terlebih dahulu. Kalau di dalam Markus menyeberang ke Betsaida. Kalau di dalam Yohanes menyeberang ke Kapernaum. Tapi di Matius ini tidak dicatat tempatnya, tetapi hanya menyuruh untuk menyeberang mendahului Yesus. Dan pada saat murid-murid berjalan atau perahu itu sedang berjalan, lalu Yesus menyuruh atau memerintahkan orang-orang yang mengikutinya yang dari 5.000 itu untuk pulang. Karena yang 5.000 orang ini adalah partisan, penggemar Yesus. Dan di situ macam-macam orangnya. Ada yang karena ingin melihat mujizat, atau mungkin juga karena ada makanan. Ada yang mau mencoba diri. Kita nggak ngerti. Alkitab tidak mencatat itu. Yang Alkitab catat adalah 5.000 orang. Lalu Yesus bukan mengusir, tapi menyuruh pulang. Sementara murid sedang berlayar ke seberang, Yesus menyuruh banyak orang pulang. Lalu di ayat selanjutnya adalah dia berkata, sementara itu ia menyuruh banyak orang pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ini yang perlu kita garis bawahi. Yesus memberikan teladan kepada kita bahwa dia selalu punya waktu untuk sendiri berdoa kepada Bapa. Kita ada di Bleskom hari Selasa, puji Tuhan. Kita ada di doa malam hari Jumat, puji Tuhan. Bahkan kita ada di doa jam 2 siang, puji Tuhan. Kita berkumpul bersama-sama, tapi ada waktunya kita juga punya jam doa pribadi. Kita punya mezbah doa pribadi. Dan ini yang tidak boleh kita lupakan. Karena kekristenan hidup dari firman dan doa. Pak Gembala selalu katakan, baca Alkitab dan doa bagaikan dua sayap yang bersama-sama terbang. Jadi dua-duanya ini nggak bisa dilupakan salah satunya. Baca Alkitab dan berdoa. Lalu ayat yang selanjutnya, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Murid-murid Yesus adalah orang-orang yang terlatih di laut. Karena mereka adalah penjala-penjala ikan yang pastinya sudah tahu gelombang sebesar apapun dia pasti bisa mengatasi. Karena mereka adalah ahli-ahli di bidangnya. Beda kalau kita bukan ahlinya, naik perahu. Saya pertama kali naik perahu besar itu ke Bangka. Ke rumah istri dulu. Saya pertama kali naik perahu itu dari Tanjung Priuk sampai ke Belinyu. Itu hampir 24 jam, Pak. 24 jam saya di kamar terus. Istri saya bilang sama ade ipar, makan ke sono bisa jalan-jalan. Saya di kamar nggak tahan, Pak, goncangannya. Saya bilang, enggak lagi-lagi dah. 24 jam, enggak lagi-lagi. Saya bilang, enggak lagi-lagi. Saya tobat. 24 jam.
Lalu beberapa tahun kemudian ada kapal cepat namanya SD, apa itu lupa saya. Itu dari Sunda Kelapa, ya jet fuel itu dari Sunda Kelapa ke Mentok 7 jam. Saya sempat naik itu 7 jam pun duduk kayak di bis itu ya, karena itu waduh saya bilang besok naik pesawat nggak mau lagi. dari 24 jam terus turun 7 jam. Akhirnya terakhir ke sana saya harus naik pesawat. Naik pesawat nggak sampai 1 jam. Selesai. Saya bilang lagi sama istri, nanti kalau pulang lagi ke sana, kita sewa helikopter sendiri. Saya bilang sewa helikopter sendiri. Luar biasa. Jadi murid Yesus adalah orang-orang yang terlatih. Dia nggak bakal takut. Dia tidak akan takut. Karena setiap hari kerjaan mereka adalah di laut, mencari ikan. Dan waktu Yesus suruh dia berlayar, murid-murid tenang. Tapi ketika angin sakal ini datang, di dalam perahu murid ini nyaman. Walaupun ada gelombang besar, tetapi murid ini tetap tenang. Di dalam kapal jauh lebih nyaman daripada di laut. 2019 akhir, seluruh dunia nyaman. Tapi di awal-awal 2020, satu kota yang bernama Wuhan menggemparkan. Dan di awal-awal itu, bangsa kita Indonesia masih tenang-tenang. Nggak bakal datang itu COVID. Nggak bakal datang itu corona. Nggak bakal datang. Tapi tiba-tiba di bulan Maret, angin sakal itu datang ke Indonesia dengan COVID melanda. Yang tidak pernah kita sangka, yang tidak pernah kita duga itu datang. Sama seperti murid-murid ada di dalam perahu, dia nggak pernah sangka akan datang angin sakal. Yang diperkirakan oleh murid hanyalah gelombang besar. Dan itu sudah biasa mereka lalui, sudah biasa mereka hadapi. Tapi tiba-tiba malam itu ada angin sakal. Dan murid-murid ini sangat ketakutan. Sama seperti kita. Bahkan banyak anak-anak Tuhan takut. Takut yang berlebihan waktu corona ini datang. Hampir semuanya takut. Satu kesaksian teman saya pengerja sampai hari ini. Saya tidak sebutkan namanya. Sampai hari ini dia tetap ada di rumah. Nggak pernah keluar, Pak. Dia keluarnya seminggu sekali buat belanja. Begitu dia keluar seperti astronot, lengkap semua. Aduh, saya bilang suami istri, bro, kita pelayan Tuhan, bro. Saya juga sempat takut dulu pertama-tama. Tapi pada akhirnya kita harus melihat kenyataan bahwa ini harus kita hadapi. Harus, kita nggak bisa menutup diri kita. Kita harus. Pada saat murid-murid ketakutan, ayat selanjutnya dikatakan, kira-kira jam 3 malam, ayat 25, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Waktu murid-murid berjalan di tengah kurang lebih 3-4 mil, kalau di dalam Markus ditulis 3-4 mil, itu sekitar 4-5 kilo, mendayung. Dan di dalam Markus itu dikatakan bahwa mereka susah payah karena angin sakal yang begitu besar, itu susah payah. Seorang yang ahli dihadapkan pada persoalan yang belum pernah dihadapi, pasti akan susah payah. Tetapi itu akan menjadi satu tantangan. Kalau dia bisa melewatinya, dia akan merasa bangga, dia akan merasa senang, dia akan merasa berhasil. Tapi pada malam itu mereka sangat takut. Dan keahlian mereka luntur seolah-olah udah nggak punya pengharapan lagi. Dan tepat di jam 3 dini hari, bagi mereka yang ada di kapal mencari ikan jam 3, jam berapapun itu biasa aja. Dia udah tahu lah itu. Dan saya juga coba membayangkan waktu saya di Bangka, saya sempat juga diajak oleh rekan atau teman dari istri saya cari ikan. Itu lampunya banyak sekali itu.
Dari ada petromak, ada lampu emergensi dan segala macam. Saya coba bandingkan waktu murid-murid Yesus di perahu ini lampunya pakai apa gitu. Ya, saya sering coba merenung apa yang dipakai. Apakah cuma mengandalkan terang bulan, bintang-bintang? Tentunya enggak ya. Mungkin obor, enggak ngerti. Pokoknya mereka adalah orang-orang yang hebat di perairan itu karena mereka adalah ahli-ahlinya. Tapi waktu angin sakal itu datang, mereka sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Sehingga mereka waktu melihat Yesus jam 3 datang, dia tahu ada yang datang, tapi dia nggak fokus kepada Yesus. Sehingga mereka berteriak apa? Hantu. Karena dia mungkin panggilnya Tuhan, 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 jadi Tuhan, 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 Tuhan. Jadi dia panggil Tuhan, Tuhan, tapi karena saking paniknya, saking takutnya dia bilang hantu, hantu. Dan ini peristiwa terjadi di jam 3 malam, jam 3 dini hari. Artinya apa? Artinya saya coba pengen tahu kenapa ini terjadinya jam 3, kenapa enggak jam 1 atau jam 2? Kalau murid-murid berjalan sekitar 5 kilo di laut itu dengan susah payah, berarti mereka berjalan dari sore. Karena mujizat itu terjadi sore. Menjelang makan malam kali ya, jam 7 gitu kali ya. Jadi waktu demonstrasi sudah selesai, semua bubar. Yesus memerintahkan murid-muridnya menyeberang terlebih dahulu dan Yesus menyuruh orang-orang pulang, lalu dia menyendiri seorang diri, dia berdoa. Alkitab tidak mencatat apa doa Yesus. Tapi saya mau katakan, saya terlalu percaya bahwa doa Yesus adalah mempermuliakan Bapa. Karena setiap doa Yesus, dia selalu mempermuliakan Bapa. Dia nggak pernah mempermuliakan dirinya sendiri, tetapi dia mempermuliakan Bapa. Karena yang mempermuliakan Yesus adalah Bapa. Dan yang mempermuliakan Yesus sekarang adalah saudara dan saya. Ini adalah tugas kita. Jadi pada saat jam 3 malam, murid-murid ini bilang, hantu yang datang, hantu. Saking takutnya. Saking udah nggak ngelihat lagi. Ngelihat tapi udah nggak jernih lagi. Lalu Yesus berkata, tenanglah. Ini yang tadi di pertama saya katakan, tenanglah. Aku ini. Jangan takut. Kalau Yesus yang berbicara begini, apa kita perlu takut? Enggak perlu takut. 3 orang yang sangat saya sayangi saat ini sedang sakit semua. Bahkan 2 di rumah sakit. Tetapi saya masih bergembira. Orang bilang, wah lu enggak sayang sama mereka. Bukan, justru sangat saya sayang, makanya saya bergembira. Karena saya percaya bahwa kalau Yesus bisa mendemonstrasikan kuasanya waktu zaman dia memberikan makan 5.000 orang, masa orang sakit dia nggak bisa sembuhkan? Terlalu gampang buat dia. Terlalu gampang. Justru yang perlu dikuatkan adalah kita. Karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal kita harus mengucap syukur. Makanya inilah berkat saya hari ini. Jadi bukan berkat saya terima, ini yang saya terima. Kebaikan Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Karena saya percaya sebentar lagi saya akan menikmatinya. Sebentar lagi ya. Pak Roni siap ya nanti. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Salah satu murid yang terkenal adalah Petrus. Dia berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Rupanya Petrus juga pengen berjalan di atas air. Kalau kita pelajari, ngapain Petrus sudah manggil-manggil dia hantu. Tiba-tiba dia sekarang berbalik Tuhan, lalu bilang, Tuhan suruh aku. Kalau dipikir secara logika lebih enak di perahu. Dan di laut kan gelombang sakal. Tapi apa yang terjadi? Yesus berkata apa? Datanglah. Saat Yesus mengundang, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu. Dan mujizat ini terjadi. Petrus benar-benar berjalan di atas air.
Kita semua berjalan di atas masalah kita. Kita berjalan di atas problem kita. Bahkan kita berjalan di atas segala sakit penyakit. Karena apa? Karena Yesus yang mengundang. Kita ada di dalam Yesus. Maka dia berkata, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Artinya orang yang berjalan di atas air bukan cuma Yesus. Tapi Petrus pun bisa. Kalau zaman sekarang dulu ada Deddy Corbuzier ya, berjalan di air. Nggak tahu pakai trik apa itu ya. Mungkin bawahnya ada itunya. Dia berjalan di atas air kan waktu talk show itu. Nah, nggak ngerti itu. Pokoknya ya itu bisa dibuat-buat. Tapi Yesus dan Petrus benar-benar berjalan di atas air. Petrus, kalau Yesus berjalan di atas air, kita nggak kagum, dia Tuhan luar biasa. Tapi kalau Petrus, kalau misalnya pas Sida Butar jalan di atas air, dipanggil Yesus, wah orang langsung, wah pas Sida Butar yang gede begitu bisa jalan di atas air, wah luar biasa. Nah. Haleluya. Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, nah ini yang jadi masalah. Saat kita menjumpai Yesus di dalam badai hidup, ada tiupan angin, lalu takutlah Petrus. Ini seringkali terjadi dalam hidup kita. Kita kuat nih, jalan mendekati Yesus, tapi begitu ada, lu nggak pantas di gereja. Lu masih belum benar kelakuan lu. Ada bisikan-bisikan itu. Wah iya ya. Wah, gue dulu sering nipu. Gue dulu, aduh jahat bener. Sekarang melayani Tuhan, wah nggak pantas. Udah deh, mundur aja. Tiupan ini datang kepada kita. Saat kita mendekat, lebih dekat lagi kepada Yesus, ada yang gak suka. Hal-hal masa lalu, kejelekan, keburukan diingatkan kembali. Padahal Alkitab mengatakan sejauh timur dari barat dosamu sudah dilalukan. Tapi begitu diingatkan kembali, oh iya ya. Gue dulu tukang malak orang. Gue dulu kalau naik bis gak pernah bayar. Waduh. Kok gue mau ke gereja diingetin lagi. Apa gue balik aja ke terminal Rawamangun ya. Duduk. Apa gue ke terminal Rawamangun dulu di Arion kan itu. Waduh naik bis gak bayar lu. Sekarang jadi berteman sama supir bisnya. Jadi diingatkan kembali kita. Kuasa-kuasa gelap, roh-roh yang di udara ini selalu mengintimidasi kita. Sehingga kita seolah-olah terdakwa. Padahal kita sudah dibebaskan, padahal kita sudah dimenangkan, padahal kita sudah dilepaskan dari ikatan dosa itu. Dan kita menghampiri Yesus dengan kasih karunia. Kita berjalan, kita melangkah, kita meninggalkan zona nyaman. Dan kita berjalan menemui Yesus, menjumpai Yesus. Ini yang sering kita alami. Tapi malam hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kita, jangan takut. Karena Tuhan yang mengundang kita supaya kita datang. Karena kalau kita mencari, kalau kita nggak diundang, kita nggak bisa menemukan Dia. Karena Dia ada di tempat yang kudus dan hadiratnya suci dan mulia. Kita orang yang berdosa tidak akan sampai kepada Dia tanpa Dia mengundang kita. Oleh sebab itu doa Yesus yang diajarkan, doa yang sangat fenomenal yang saya katakan, yang setiap hari Minggu kita doa bersama-sama adalah datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Artinya supaya kita bisa masuk di dalam hadiratnya Tuhan harus ada suasana sorga terlebih dahulu. Harus ada atmosfer sorga terlebih dahulu di kota Daud ini. Maka kita layak menyembah Dia. Maka kita layak bersekutu dengan Dia. Maka kita layak berkata, aku anak raja. Aku anak raja. Aku yang akan menerima warisan sebagai anak raja. Kalau kita nggak ada hidup di dalam atmosfernya sorga, mohon maaf. Kita nggak bisa mengaku sebagai anak raja. Sia-sia. Sama seperti kita mengatakan kepada seseorang, lu tahu nggak, Yesus tuh sahabat gue. Orang bilang gini, beneran.
Yang ngomong lu apa Yesus? Gua. Belum tentu. Coba tanya Yesusnya. Kalau Yesus yang ngomong, iya. Sama seperti Musa. Kalau bukan Allah sendiri yang berkata, dia sahabatku, Musa nggak jadi sahabat Allah. Kalau Musa yang mengklaim, Allah nih, gue dipakai nih untuk membawa keluar bangsa Israel nih, Musa. Jadi yang mengklaim sahabat itu adalah Allah sendiri, bukan kita. Bagaimana supaya Allah mengklaim saudara dan saya sebagai sahabatnya? Kita harus tahu karakter Allah dan pribadi Allah. Caranya bagaimana? Baca Alkitab setiap hari. Doa setiap hari. Cuman itu. Rahasia kita ada di dalam Allah adalah kita mengenal pribadi Dia, baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari. Lanjut. Takutlah ia dan mulai tenggelam. Saat tenggelam, Petrus berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dia begitu ada kesulitan, begitu ada kesusahan, dia panggil nama Tuhan. Padahal Tuhan sudah suruh dia mendekat. Pada saat dia mau mendekat, di tengah jalan, jatuh. Seringkali kita juga jatuh. Tapi Allah tidak pernah izinkan kita tergeletak. Kita boleh jatuh, tapi tangan Tuhan menarik. Kita boleh jatuh berkali-kali dan tangan Tuhan akan tetap menarik kita. Saat kita mengakui kesalahan kita, saat kita mengakui dosa kita, sama seperti Daud, Raja Daud, berkali-kali melakukan kesalahan, tetapi berkali-kali pula dia datang memohon pengampunan, dan Allah tetap setia. Dia memberikan pengampunan. Jangan ulangi dosa dan kesalahan kita yang sama di hadapan Tuhan. Saat kita melakukan hal kesalahan sedikit pun di hadapan Tuhan, cepat-cepatlah, buru-burulah. Masuk di mezbah doa, berlutut di hadapan Tuhan, mohon pengampunan. Jangan tobat, kumat gitu ya. Jangan itu. Anak Tuhan nggak boleh begitu. Tobat, percayalah. Percaya saja. Makan nggak makan, ya harus makan. Ya kan, makan nggak makan harus makan kita. Kita Makan nggak makan puasa. Jadi kita harus tetap makan. Ya, maksudnya mungkin kalau orang lain sehari makan 4-5 kali ya kita 2 kali nggak apa-apa gitu. Yang penting kan makan gitu ya. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Dan ini ditujukan juga kepada kita. Saat kita sudah percaya, saat kita mendekat kepada Dia, tiba-tiba kita berteriak terus. Kita sudah ada di dalam Tuhan, tapi kita tetap berteriak. Oleh sebab itu Tuhan berkata, orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Malam hari ini mari kita jangan bimbang. Malam hari ini jangan kita takut. Malam hari ini kita tetap percaya. Karena Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Ini aku Yesus ya, bukan ini aku Andre. Kalau ini aku Andre, nggak bisa kasih jaminan. Tapi kalau ini Yesus, maka itu adalah jaminan. Lalu Bahasa aslinya lebih kena itu pide, faith sebenarnya. yes. Iya, iman. Yes. Iman. Kita lanjutkan ya ayat sebentar lagi. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Saat Yesus dan Petrus naik ke perahu, maka angin sakal itu berhenti. Artinya, waktu Yesus ada di laut, Yesus tidak hanya berjalan di atas air, tapi Yesus berjalan di atas angin sakal. Artinya, masalah sebesar apapun bertekuk lutut di kakinya Yesus. Begitu Yesus masuk ke perahu, angin itu diam. Masalah itu diam. Semua murid-murid terdiam. Murid-murid, kita bisa bayangkan ya, murid-murid setiap hari bersama dengan Yesus. Tapi mereka sangat takut.
Oleh sebab itu kita harus berbahagia. Kita nggak hidup di zaman Yesus, kita nggak melihat fisik Yesus, tapi kita percaya. Kenapa? Karena ada firman. Ada firman yang memberitahukan kita. Sehingga kita nggak seperti murid-murid. Murid-murid yang sudah makan, minum, tinggal bareng, sepelayanan, mengerti betul Yesus, tapi masih takut. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita tidak melihat fisik secara langsung, mata fisik secara langsung, tetapi kita percaya. Oleh sebab itu, dikatakan di ayat yang terakhir, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Terlambat nggak kira-kira? Orang udah percaya, tiba-tiba dia bimbang, tiba-tiba dia bimbang, dia meragukan, Yesus disangka hantu, tiba-tiba Yesus mendemonstrasikan di hadapan murid-muridnya sendiri, tiba-tiba, iya benar ya Mesias ini. Halo, kemana aja selama ini? Makan minum bareng sama Yesus kok, tiba-tiba sama seperti dalam kehidupan kita. Kita sudah menerima berkat dari Yesus, tapi kita masih, apa iya ya? Sakitku bisa sembuh nggak ya? Apa ya keluargaku bisa dipulihkan nggak ya? Apa ya anakku bisa masuk perguruan tinggi nggak ya? Ntar biayanya bagaimana nih? Meragukan Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan. Kesaksian minggu kemarin yang datang ibadah minggu luar biasa gembala kita. Anaknya Angel masuk UI, bangga. Tuhan tegur, Tuhan yang luar biasa. Ya kita bukan siapa. Tuhan yang harus diberitakan. Kadang-kadang kan orang ini loh, gua ahli IT, gua ahli nih, gua jaringan gua 100.000, kalah 7 juta jaringan gua. Gua di mana-mana orang siapa sih yang nggak kenal. Gua jalan ini, orang datang. Orang kita artinya apa? Sombong. Dan kita nggak boleh begitu. Tuhan bilang, muliakanlah Tuhan. Kita ada di bawah kakinya Tuhan. Ada lagu lama yang berkata, dia semakin harus bertambah, dia harus makin besar, dan kita harus makin berkurang. Kita harus makin berkurang. Kita harus makin berkurang. Jadi kita harus makin berkurang. Kalau perlu nama kita nggak usah dicatat di dalam dunia ini nggak apa-apa. Yang penting nama kita ada tercatat di buku kehidupan anak domba Allah. Ini yang penting. Makanya selama kita ada di dalam dunia ini, lakukan apa yang Tuhan mau. Karena kita hidup pada zaman di mana Tuhan ingin restorasi itu terjadi. Jadi malam hari ini mungkin firman Tuhan tidak saya panjangkan. Tadi saya bilang 10 menit, kayaknya ini udah lebih ya, hampir mau 30 menit. Ya udah lebih. Jadi nanti kalau saya akan berbicara lagi, sebagai bocoran nanti saya akan berbicara tentang secangkir kopi. Ya, jadi karena kita adalah penggemar kopi, jadi Kopi wet. ya. Jadi kita akan di lain waktu nanti kalau saya ada kesempatan lagi saya akan berbicara tentang kopi. Tapi bukan kopinya ya, firmannya tentunya. Amin. Saya kembalikan ke Pak Gembala. Haleluya. Haleluya. Ya memang luar biasa ya, kita diberkati, amin. Amin ya. Ya kita bisa senyum, ya memang harus ibadah itu harus ketawa, senyum ya. Tapi Pak Pendeta, saya tambahkan sedikit. Angin saka itu headwind dalam dunia penerbangan kapal. Jadi Yesus datang dari depan. Sebenarnya dia datang dengan bersamaan angin saka. Jadi sebenarnya ketika masalah itu datang, Yesus ada di dalam. Amin. Itu makna figuratif. Iya, luar biasa ya. Jangan takut, tenang saja ya. Dalam masa-masa yang sekarang ini, ya asalkan ada Yesus ya di dalam hidup kita, di dalam hidup keluarga kita, pasti semua ada jalan keluar. Amin. Luar biasa ya. Jadi memang kesaksian dari Pak Andre tadi mengatakan bahwa ada 3 dan 2 orang yang ada di rumah sakit. Ini saya katakan ini luar biasa. Ya kalau dikatakan ini berkat. Ya. Haleluya. Ini namanya the crazy faith. Ya iman gila-gilaan. Dan saya percaya ya kalau benar-benar itu dari dorongan dari Roh Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Ya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Dan malam hari ini juga, ya mari kita terus beriman kepada Tuhan, apapun persoalan, pergumulan yang sedang kita hadapi, baik yang ada di rumah, yang mendengarkan siaran ini, ya kiranya Tuhan selalu ya menyertai kita. Dan dalam kesempatan ini, terima kasih untuk Pak Andre yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan juga sahabat saya. Udah lama enggak ketemu. Pak Marcel. Nanti dari firman Tuhan ini kemana aja. Nandi wae. Iya, soalnya bahasa Jawa ya, gak bisa. Iya, nandi. Apa tadi? Kangen diwae atau meto. Oh, nanding wae. Kita belajar bahasa Jawa. Haleluya, luar biasa ya. Baik ya, kita akan berdoa. Ya, sebentar aja kita menyembah Tuhan ya. Mari kita angkat satu pujian bagi Tuhan dengan dari mustahil. Ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih bagi Tuhan. Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu malam ini Tuhan, yang telah Engkau perdengarkan suara-Mu lewat hamba-Mu Bapak Andre Permana Tuhan. Bapak, biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan Yesus terus berkarya dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu Tuhan Yesus menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi ia melakukan apa yang Engkau suruhkan kepadanya ya Tuhan. Bapa, kami adalah ladangnya Tuhan. Tuhan menggarap hidup kami, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan Bapa. Kalau selama ini kami sering bimbang, sekalipun kami telah menjadi orang percaya, sekalipun Tuhan kami mendengarkan bahwa kami sudah menjadi anak Tuhan, tetapi di dalam perjalanan kehidupan kami sering kami bimbang Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan untuk terus memenuhi dan berkarya dalam kehidupan kami Bapa, sehingga terjadi sesuatu yang Engkau ingini di dalam kehidupan kami orang percaya. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mengharapkan pertolongan Tuhan. Ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan, pakai kami menjadi alat di tangan-Mu, untuk dapat kami memberitakan Injil kerajaan-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu Bapak Andre, Engkau tolong nyatakan kuasa-Mu. Biarlah kiranya pemberitaan firman-Mu Tuhan, Engkau terus pakai dia menjadi Allah di tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Baik, kita akan memberi. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kami berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamat. Beri yang baik, haleluya. Berilah yang baik, berilah yang dan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan
pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Udah bagus kunci pertama tadi, kau berubah kuncinya. Haleluya, luar biasa. Inilah seni kita supaya kita tetap bersuka cita. Amin. Masalah-masalah sekunder atau trivial itu nggak masalah. Yang penting firmannya, penyembahannya itu yang penting. Haleluya. Nah, jangan kita terganggu dengan itu. Musik itu sarana. Haleluya. Yesus yang nomor satunya. Baik Bapak Ibu Saudara, ya dalam Blessed Community kita akan masuk di dalam doa. Pertama kita akan doa keluarga karena kita nggak doa syafaat jauh ya. Doa kita berdoakan keluarga demi keluarga dalam usaha dan pekerjaan. Ya kita berdoa supaya keluarga jemaat GBI Kota Daud ya semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan Tuhan dan keluarga diberkati. Hanya 2 pokok doa malam hari ini. Saya nanti akan doa orang sakit. Inang Sidabutar boleh nanti saya minta dengan hormat Inang ya untuk mendoakan jemaat ya dalam segala usaha dan pekerjaan mereka dan orang sakit nanti dan pergumulan hidup ya saya akan akhiri dalam doa berkat sekaligus ya. Baik, kita akan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Saya persilakan.